baik saya akan menjelaskan konsep atau metode dalam rangkaian hub bridge tersebut. Yang pertama, kita menggunakan power yaitu sebesar 24 volt dan juga ground atau GND. Nah, di sini kita memiliki 4 buah switch. Yang pertama S1, S2, S3, S4 dan sebuah motor yang di tengah ini. Nah, kenapa dibilang hub bridge tersebut? Nah, karena pada rangkaian ini dia itu berbentuk sebuah huruf H, teman-teman, yang dimana motor ditaruh di tengah dan memiliki 4 saklar. Nah, di sini kita akan belajar konsep cara memutar arah motor maju dan mundur, forward atau reverse. Cara memutar arah motor forward atau maju yaitu dengan kondisi S1 harus tertutup dan juga S4 harus tertutup, maka motor tersebut akan berputar arah maju. Nah, untuk S3 dan S2 nya ini tetap terbuka. Nah, untuk kondisi motor harus mundur atau reverse. Nah, di sini pada S2 dan S3 itu harus tertutup saklarnya. Maka motor tersebut akan berputar berbalik arah atau mundur. Untuk kondisi S1 dan S4-nya ini dia akan membuka, dia kondisinya harus membuka. Nah, untuk kondisi yang terlarang itu ketika S1 dan S2 ini terhubung atau tertutup saklarnya, dan maupun S3 dan S4 ini tertutup, itu akan terjadi short, itu akan terjadi konslet, teman-teman. Jadi ada Raspberry Pico memberikan sinyal kontrol logika 3,3 volt melalui pin GPIO 3 dan GPIO 4 ke S3 dan S4, dan selanjutnya memberikan input I1 dan I2 dari tombol atau sensor untuk menentukan arah motor. Ada op amplifier IC 741 digunakan untuk memperkuat sinyal dari GPIO 3,3 volt agar bisa menggerakkan gate MOSFET. Biasanya butuh lebih dari 10 volt untuk on penuh menggunakan daya 12 volt. Ada pula MOSFET S1 dan S2 bertujuan sebagai saklar sisi atas atau high atau side dan sisi bawah low side. Dihubungkan ke motor melalui titik A sesuai gambar pertama. Tegangan motor juga dikendalikan dengan sumber 24 volt sesuai kebutuhan torsi, dan dioda berfungsi sebagai dioda flyback untuk melindungi MOSFET dari lonjakan tegangan balik saat motor dimatikan. Dan hubungan antara gambar 1 dan gambar 2 ini, kalau gambar 1 tadi diagram konsep logika hybrid, dan yang kedua ini rangkaian implementasi nyatanya menggunakan Raspberry Pico, op amplifier, MOSFET untuk motor DC 24 volt. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan secara part-part codingan yang digunakan untuk menjalankan motor DC 24V dengan memutar arah forward dengan reverse. Yang pertama, from machine. Import pin digunakan untuk mengakses pin GPIO pada SP32, Raspberry Pi Pico, MicroPython. Yang kedua yaitu from time import sleep digunakan untuk memberi jeda waktu dalam loop. Selanjutnya, S1 sampai S4 adalah pin output yang mengontrol 4 saklar H-bridge. Sedangkan value 0, berarti semua pin dimulai dalam keadaan low off. Jadi kombinasi S1 S4 menentukan
apakah motor berputar ke forward, reverse, atau stop. Ya, selanjutnya F itu sebagai tombol untuk forward. Sedangkan R itu sebagai tombol untuk reverse dan pull. Down membuat pin di follow saat tombol tidak ditekan. Untuk bagian part ini berfungsi untuk menyimpan kondisi motor. Apakah itu forward, reverse, dan stop. Bagian kode ini berfungsi sebagai program yang berjalan terus-menerus. Jika motor sedang reverse dan ingin forward, motor harus dihentikan dulu 1 detik agar aman. Setelah itu, motor state diganti menjadi forward. Mirip seperti tombol forward, tetapi untuk arah berlawanan. Jadi, bagian kode ini memberikan kondisi bahwa motor berputar searah jarum jam. Jadi, bagian kode ini memberikan kondisi bahwa motor berputar berlawanan arah jarum jam. Bagian kode tersebut dijalankan ketika kondisi motor, state, bukan forward, dan bukan reverse. Artinya, motor harus berhenti. Perintah ini memberikan delay atau jeda waktu selama 0,05 detik setiap kali loop berjalan. Di video ini kita akan belajar cara mengatur arah putar motor DC 24 volt menggunakan Raspberry Pi Pico dan rangkaian MOSFET tipe N dan tipe P. Ini cocok banget buat kamu yang mau ngontrol motor besar tanpa modul driver tambahan. Prinsip kerjanya sederhana, kita akan membentuk rangkaian E-bridge di mana 4 MOSFET disusun silang untuk mengatur arah aliran arus ke motor. 2 MOSFET P channel berada di sisi atas sebagai sumber positif dan 2 MOSFET N channel di sisi bawah sebagai jalur ke ground. Raspberry Pi Pico akan memberi sinyal logika ke gate MOSFET untuk menentukan arah arusnya. Saat MOSFET bagian kanan aktif, arus mengalir dari kiri ke kanan. Motor berputar searah jarum jam. Lalu ketika logika dibalik dan sisi kiri aktif, arus berbalik arah. Motor pun berputar berlawanan arah jarum jam. Dengan pengaturan ini cukup dari 2 pin output Pico, kita bisa mengontrol motor DC 24 volt kedua arah dengan mudah. Inilah dasar sistem kendali motor bertegangan tinggi menggunakan kombinasi MOSFET tipe N dan tipe P, efisien, kuat, dan cocok untuk proyek robotika atau otomasi industri ringan.